Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan sistem pendukung keputusan. Materi kita kali ini akan membahas mengenai penyelesaian masalah MADM, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami penyelesaian MADM, kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami penyelesaian masalah MADM, bahan kajian, tahapan proses MADM, metode-metode MADM, Simple Adaptive Writing atau SAW, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian masalah MADM. Multi-attribute decision making atau MADM, secara umum model MADM dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A sama dengan himpunan A1, pipeline I sama dengan 1 sampai dengan N adalah himpunan alternatif-alternatif keputusan, dan C sama dengan himpunan CJ, pipeline J sama dengan 1 sampai dengan M adalah himpunan tujuan yang diharapkan, maka akan ditentukan alternatif X0 yang memiliki derajat harapan tertinggi terhadap tujuan-tujuan yang relevan CJ. Pemberian batasan tentang adanya fitur umum yang akan digunakan dalam MADM adalah yang pertama, yaitu alternatif adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Atribut sering juga disebut sebagai karakteristik, komponen, atau kriteria keputusan, meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan. Selanjutnya adalah konflik antar kriteria. Beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. Bobot keputusan menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Misalkan W sama dengan W1, W2 sampai Wn. Pada MADM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria. Metrik keputusan, suatu metrik keputusan X yang berukuran M kali N berisi elemen-elemen XIJ yang merepresentasikan rating dari alternatif A1, I sama dengan 1, 2 sampai M terhadap kriteria CJ, J sama dengan 1, 2 sama dengan N. Masalah dan kriteria MADM. Masalah MADM adalah mengevaluasi M alternatif A1, I sama dengan 1, 2 sampai M terhadap sekumpulan atribut atau kriteria CJ, J sama dengan 1, 2 sampai N, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Kriteria atribut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kriteria keuntungan adalah kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan, misalnya keuntungan, indeks prestasi kumulatif untuk kasus pemilihan mahasiswa berprestasi, dan lain-lainnya. Kriteria biaya adalah kriteria yang nilainya akan diminimumkan, misalkan harga produk yang akan dibeli, biaya produksi, dan lain-lainnya. Matrik keputusan. Pada MADM, metrik keputusan setiap alternatif terhadap setiap atribut X diberikan sebagai X sama dengan X11, ada X12 sampai X1N, ada X21, X22 sampai X2N, XM1, XM2 sampai XMN. Dengan XIJ merupakan rating kinerja alternatif ke 1 terhadap atribut ke J. Nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut diberikan sebagai W sama dengan komponen W1, W2 sampai Wn. Rating kinerja X dan nilai bobot P merupakan nilai utama yang merepresentasikan presensi absolut dari pengambil keputusan. Masalah MADM diakhiri dengan proses perankingan untuk mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang diberikan. Pada MADM umumnya akan dicari solusi ideal. Pada solusi ideal akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan semua kriteria biaya. Ini berikut adalah hubungan terkait dengan masalah, kriteria, dan alternatif, di mana di sini ada masalah, di sini juga menunjukkan kriteria C1, ada kriteria C2, ada kriteria CM, di mana di sini ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif AN. Jadi di sini ada terkait dengan kriteria 1, C1 masuk ke A1, C1 masuk ke A2, C1 masuk ke AN. C2 juga akan berhubungan dengan alternatif 1 atau A1, C2 ke A2, C2 juga ke AN. CM juga ke A1, CM juga ke A2, dan CM juga ke AN, seperti itu.
Selanjutnya adalah metode MADM. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah MADM, antara lain Simple Additive Weighting atau SAW, Weighted Product atau WP, Topsys, Analytic Hierarchy Process atau AHP. Kita akan memberikan salah satu, yaitu adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Sering disebut juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula SAW untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada RIJ sama dengan himpunan yang ada di XIJ dibagi dengan MAX. XIJ jika J adalah atribut keuntungan benefit. Di sini ada M in XIJ jika J adalah atribut biaya cost atau dibagi XIJ. Dengan RIJ adalah rating normalisasi dari alternatif A1 pada atribut CJ sama dengan I sama dengan 1, 2 sama dengan M, J sama 1, 2 sama dengan N. Nilai preferensi untuk setiap alternatif V1 diberikan sebagai berikut. V1 dimulai dari J sama dengan 1 sampai dengan N, di mana ada W, J, RIJ. Nilai VI yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif A1 lebih terpilih ya. Contoh formula SAW, suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C1 sama dengan tes pengetahuan wawasan sistem informasi, C2 praktek instalasi jaringan, C3 tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Mengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 sama dengan 35%, C2 sama dengan 25%, C3 25%, dan C4 15%. Ada 6 orang karyawan yang menjadi kandidat alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit, yaitu A1 sama dengan Indra, A2 sama dengan Roni, A3 sama dengan Putri, A4 sama dengan Dani, A5 sama dengan Ratna, dan A6 sama dengan Mira. Tampil nilai alternatif di setiap kriteria, di mana di sini ada alternatif untuk Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, Mira dengan kriteria C1, C2, C3, C4, di mana di sini ada nilainya dari 70, 50, 80, 60 sampai 62, 50, 75, 80. Berikut adalah normalisasi dari perhitungan sebelumnya. R1 11 sama dengan 70 dibagi max 70, 50, 85, 82, 75, 62, di mana 70 dibagi 85, 0,82, R21 50 dibagi 85, 0,59, R12 sama dengan 50 dibagi 75, 0,67, dan seterusnya sampai R22 60 dibagi 75, 0,80. Di mana di sini ada hasil normalisasi, ada R, di sini ada himpunan dari 0,82 sampai dengan 0,94. Adapun proses perankingan, yang pertama proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan adalah W, di mana ada himpunan 0,35, 0,25, 0,25, 0,15. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. 0,35 dikali 0,82 ditambah 0,25 dikali 0,67 ditambah 0,25 dikali 0,94 ditambah 0,15 dikali 0,71 sama dengan 0,796. Untuk V2 menghasilkan 0,770, V3 menghasilkan 0,900, V4 menghasilkan 0,909, V5 menghasilkan 0,939, V6 menghasilkan 0,784. Sehingga nilai terbesar ada pada V5, sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ratna akan terpilih sebagai kepala unit sistem informasi. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Dharma DS, metode penyelesaian MADM. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.